Oh iya, kita juga mau langsung cabut ke Futra kok kan gue sama Bona Boni mau ada piket, ya kan? Yaudah kalau gitu gue juga langsung ke Futrak deh, gabut di rumah. Udah ketemu di Futrak ya semua. Yo. Kita duluan ya, geng. Bye. Bye. Ibu. Halo. Itu loh, Mbak. Itu. Kelakuan Mbak Mila yang kayak gitu itu yang Memang anak-anak IPS itu lebih banyak berpacaran daripada anak-anak IPA. Tapi saya bangga sebagai gurunya. Karena mereka sudah membuktikan mendapat prestasi. Ya, selain mereka menang dalam festival band, mereka juga menerapkan ilmu yang mereka dapat dari sekolah untuk kehidupan sehari-hari, yaitu membuka food truck. Tapi bisa aja kan Pak, food truck itu dijadikan ajang untuk mereka pacaran. Bu Dia, food truck itu buat jualan. Mana Anda jualan sambil pacaran? Bisa aja mereka curi-curi waktu sambil jualan, sambil pacaran. Mungkin aja itu pengalaman Bu Dia. Ya enggak lah, kan Pak Jaya juga enggak tahu, kan Pak Jaya enggak di sana. Anak-anak saya taat peraturan, Bu. Nah, yaudah gini aja. Gimana Pak, kalau satu saat kita langsung sidak, kita langsung samperin tuh ke tempat food truck anak-anak jualan. Tanpa mereka ketahui, ya kan? Jadi kan kita bisa tahu. Gimana menurut Pak Basuki? Saya setuju saja. Yang penting kita upayakan semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya video viral seperti kemarin itu terjadi kembali. Baik, Pak. Siap, Pak. Supirman! Supirman! Iya Nyonya. Aduh. Iya Nyonya. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu mengantarkan Cak Ayu kemana dia pergi. Dari berangkat sampai pulang. Saya nggak mau berita viral ada lagi. Siap Nyonya. Aku ikut Pak Firman. Mbak. Apa sih Mbak Mila? Hah? Mbak Mila dulu mau ngapain ikut-ikutan? Oh, aku tahu saiki. Mbak Mila mau manjain si Cahayu lagi. Iya. Terus habis gitu Mbak Mila mau nutup-nutupin lagi, mau ngedukung lagi hubungannya Cahayu sama si Cambedi itu di luar sekolah, iya? Enggak, bukan keduanya. Aku cuman nggak mau hubungan aku sama El rusak gara-gara kamu. Apa Mbak? Sampean nggak salah ngomong kah? Gara-gara aku. Mbak Mila tuh gimana sih? Udah jelas-jelas ini semuanya gara-garanya Mbak Mila. Karena Mbak Mila terlalu manjain El. Mbak Mila terlalu manjain Cahayu. Jadinya kayak gini. Dan Mbak Mila tuh terus-terusan ngedukung hubungannya Cahayu sama si Rifiki. Omonganku bener kan Mbak? Hah? Sekarang Cahayu tuh dapat masalah. Cahayu dihujat semua satu negeri ini Mbak. Justru karena El itu dihujat semua orang, harusnya kita itu sebagai keluarga tidak boleh menghukum El. Kita sebagai keluarga tidak boleh memberikan tekanan yang banyak sama El. Yang El punya sekarang ini cuman kita, Mawar. Aku nggak tega kalau harus menghukum El. El itu lagi butuh kita. Ayo Firman. Kemana Bu? Ayo. Budal, berangkat. Iya Nyonya. Permisi Nyonya. Soalnya kan gue juga bilang kayak gitu. Oh ya? Iyalah. Shell, kita nunggu di sana ya. Oke. Udah. Ayang botol kecap. Aku kangen banget kita bisa bersama kayak dulu.
Aduh, jangan-jangan bule. Bisa gawat kalau sampai bule ngamuk sama gue di sini. El, pulang sama ibu yuk. Ibu. Ibu gak marah sama El dan gak benci sama El. El, ibu kan udah bilang sama kamu. Walaupun semua orang menyakiti kamu dan benci sama kamu, tapi ibu orang yang pertama yang selalu sayang dan cinta sama kamu. Makasih ya, Bu. Ya, tapi sekarang kayaknya ibu bukan orang pertama yang cinta dan sayang sama kamu. Karena posisi ibu udah digantikan sama botol kecap. Kamu kok jadi gitu sih? Yaudah kita pulang ya. Kamu harus percaya sama aku ya, Ayang. Aku akan berusaha untuk kembaliin keadaan kita seperti dulu lagi. Bu El minta maaf ya. El bener-bener gak ada niatan buat mempermaluin namanya ibu, bule apalagi sekolah. Dan beneran Bu, El kemarin sama Rifki itu cuma mau nolongin nenek-nenek yang habis keserempet. Semoga ibu percaya sama El. Ya El, ibu udah tahu kok dari petugas Satpol PP yang cerita sama ibu. Ya walaupun gitu tetap aja El salah sama Rifki udah salah karena El sama Rifki ngelakuinnya pas di jam pelajaran. Harusnya kan El minta izin dulu ke bapak ibu guru, terus baru kita nolongin. Maksudnya biar nggak ada kesalahpahaman kayak gini juga kan. El juga nggak tahu kalau masalah juga bakal sampai sebesar ini. Sekali lagi El minta maaf ya Bu ya. Iya El, ibu percaya kok sama kamu. Ya apapun terjadi, kalau memang harus terjadi ya terjadi. Tapi yang terpenting ini anggap sebagai pelajaran hidup kamu. Dan satu hal yang harus kamu ingat, kalau kamu mau berbuat baik, jangan dibarengin sama perbuatan yang tidak baik. Iya Ibu. Contohnya kayak gini, misalnya kamu memberikan makan kepada seseorang tapi itu hasil mencuri. Atau kamu membangun tempat ibadah tapi itu hasil korupsi. Ya, jangan kamu ingin terlihat orang itu baik, padahal itu dari hasil yang tidak baik. Hei. Sekali lagi maaf ya Bu ya. Kamu nggak usah minta maaf karena ibu itu selalu maafin kamu. Yang penting harus kamu ingat, ibu selalu ada untuk kamu, ibu selalu genggam tangan kamu, dan ibu nggak mungkin ninggalin kamu. Iya Bu. Apa sih, jangan ganggu dong. Lagi enak gini, lagi PW. Kerupuk kulit lo kemana udah dijemput? Udah pulang, udah dijemput tadi. Sama siapa? Sama ibunya. Terus lu gimana? Bule. Ibunya. Terus lu gimana? Ya, nggak kenapa-napa. Kenapa sih? Marah. Tapi tadi gua agak lega lah. Kan Michelle dijemput sama ibunya. Terus kelihatannya ibunya tuh udah nggak marah lagi sama Michelle. Terus, Ki. Terus gimana? Nyokapnya Michelle udah gak marah lagi sama Michelle. Terus, sekarang nyokapnya Michelle ke lu? Ya nggak tahu sih ya. Cuman tadi nyokapnya Michelle sempat senyum-senyum sih sama gua. Serius ngapain bohong? Ya kalau nggak bohong, itu berarti Ale sudah dapat senyuman dari ibu mertua atau bapak negara. Enak. Iya kan? Tapi kenapa itu muka kusut sekali? Lemasin saja kawan. Ya? Nadif, Hah? ya wajar lah kalau orang mukanya kusut, orang lagi banyak masalah. Lo juga kalau lagi berantem sama Nona pacar kesayangan lo. Kusut muka lo, bukan cuman muka lo yang kusut tapi pikiran lo juga kusut. Padahal bukan cuma muka sama pikiran doang yang kusut. Otak sama kelakuan juga random. Ya ampun mama. Iya. Ya.
Beta lagi yang salah ya. Emang kau yang salah. Udah. Oke, sekarang lo harus tenang aja dong. Kan Michelle udah nggak dimarahin sama nyokapnya. Dan nyokapnya juga udah nggak marah sama Michelle. Lo harus percaya sama nyokapnya Michelle. Iya gue setuju, gue yakin nyokapnya Michelle pasti ngedukung Michelle apapun yang terjadi, ya kan? That's right. Pasti. Ya itu pasti dong Ani, kan namanya juga ibu. Ibu nggak mungkin ninggalin anaknya. Seburuk apapun kelakuan anaknya dan segimanapun dimusuhin anaknya, satu dunia, satu Indonesia, pasti kan tetap selalu ada ibu. Ibu pasti selalu sayang sama anaknya. Gitu loh. Pinter Enak banget ya yang masih punya ibu. Aduh. Rifki, maaf. Kan gue cuma menjelaskan. Iya nggak apa-apa. Maaf ya. Omongan lu benar kok soal ibu tadi. Tapi nggak ngambek kan? Rifki ngambek sama gue. Ki, jangan ngambek dong, Ki. Gue kan nggak bermaksud menyinggung. Oh, sih orang gue nggak marah, gue mau cabut Cabut kemana Ki? ke food truck. Oh iya. Oh iya, kita juga mau langsung cabut ke Futra kok kan gue sama Bona Boni mau ada piket, ya kan? Ya udah kalau gitu gue juga langsung ke food truck deh, gabut di rumah. Udah ketemu di food truck ya semua. Yo. Kita duluan ya, Geng. Bye. Halo. Itu loh Mbak. Itu. Kelakuan Mbak Mila yang kayak gitu itu yang membuat Mbak Mila itu hilang wibawanya sebagai orang tua. Anak udah tahu kayak gitu kok masih di alem-alem. Makanya Cahayu tuh jadi manja. Terus membangkang. Udah bikin ulat terus saja itu sama pacarnya itu. Siapa jenenge? Rifki itu. Rifki boleh. Lagian kalau boleh mau marah sama aku aja, sama ibu. Yang marah sama ibumu loh siapa? Bule itu marah sama kamu, Cahayu. Iya, tapi kan suara bule tinggi banget, terus mukanya merah bentar lagi keluar taring. Bule suka ngono deh. Ngono. Bule sih biasa aja. Kamu aja yang baper. Cahayu, bule kan udah bilang berkali-kali. Jauhin itu Rifki. Gak usah gaul sama dia. Capek lu, berkali-kali lu bule bilang itu sama kamu. Cahayu, si Rifki itu sifatnya mirip pol sama bapaknya. Ya, jadi kayak pohon jatuh ke buahnya. Buah yang jatuh bukan pohonnya, Mawar. Lah, bule apa-apa? Sakit ya? Ya dilihat aja. Kira-kira kalau aku pincang ya berarti sakit. Pakai nanya. Kamu malah ketawa. Kayla kok nggak jawab telepon gue sih? Dari tadi gue cari di kelasnya juga nggak ada. Ini kemana ya? Let's go. Sofia, Neneng, sorry. Lu berdua ada yang ngeliat Kayla nggak? Oh, Kayla tadi tuh dia sudah pulang duluan pas istirahat pertama. Cie, ai kamu nyariin si Kayla ya? Mending gemes gitu ya, Sofia. Jadi dia udah pulang? Lah, kok dia pulang cepet? Emangnya dia lagi sakit? Beta juga tidak tahu sih kawan, dia tidak ada bicara apa-apa sih tadi sama Beta. Cuma, Beta tadi lihat dia punya muka tuh panik sekali pas dia jalan pulang. Sama, Neneng ke 11-12 juga sama si Sopi. Udah nggak tahu si Kayla pulang cepetnya karena apa. Ayah sama kamu teh udah ditelepon belum? Udah dari tadi, cuman gak diangkat sama dia. Ya udah, Sofia, Neneng, makasih ya. Gue coba.